Pernahkah Anda merasa tertarik pada wanita yang lebih muda, tapi tidak yakin apakah perasaan itu saling menguntungkan? Hari ini, kita akan membahas tanda-tanda halus namun jelas yang mengindikasikan bahwa seorang wanita yang lebih muda mungkin tidak tertarik untuk berkencan dengan pria yang lebih tua. Tidak selalu mudah untuk membaca sinyal-sinyal ini. Sinyal-sinyal ini dapat tersembunyi dalam gaya percakapannya, bahasa tubuhnya, atau bahkan dalam isyarat-isyarat sosialnya. Pada akhir video ini, Anda akan lebih siap untuk memahami tanda-tanda ini, untuk membantu Anda menavigasi dunia kencan yang kompleks. Dan jangan lupa, kami memiliki tips bonus khusus yang menanti Anda di akhir video. Poin bonus ini akan menghubungkan semua yang telah kita bahas, memberikan nasihat penting yang akan meningkatkan pemahaman dan pendekatan Anda dalam situasi seperti ini. Pastikan untuk terus mengikuti saran yang penuh wawasan ini. 1. Kurangnya keterlibatan dalam percakapan. Ketika mencari tahu apakah seorang wanita yang lebih muda tidak benar-benar menyukai Anda, tempat pertama yang harus dilihat adalah bagaimana dia terlibat dalam percakapan. Bayangkan ini, Anda sedang berbagi cerita paling menarik atau berbicara tentang hari Anda, dan yang Anda dapatkan sebagai balasannya adalah jawaban satu kata. Oh, bagus, terdengar tidak asing? Rasanya seperti mendapatkan emoji jempol ketika Anda mengharapkan setidaknya sebuah hati. Bukan berarti dia adalah wanita yang tidak banyak bicara. Perhatikan pertanyaannya, atau lebih tepatnya, kekurangannya. Jika dia tertarik, dia akan ingin tahu tentang kehidupan Anda, pikiran Anda, mainan favorit anjing Anda, apapun yang melibatkan Anda. Tidak ada pertanyaan mungkin hanya berarti dia tidak ingin mengetahui lebih banyak tentang Anda. Ingat, percakapan adalah jalan dua arah. Jika Anda merasa seperti Anda yang melakukan semua pembicaraan dan hanya mendapat sedikit respon, itu bisa jadi merupakan cara halus untuk mengatakan bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan percakapan tersebut, atau mungkin pria yang memimpin percakapan tersebut. Jaga agar tetap ringan, teman-teman. Ini tidak selalu tentang apa yang dikatakan, terkadang tentang apa yang tidak dikatakan. 2. Menghindari kontak fisik. Nah, yang satu ini sedikit rumit tetapi sangat penting. Kontak fisik, seperti pelukan yang ramah atau genggaman tangan yang santai, dapat berbicara banyak dalam bahasa yang menarik. Tapi bagaimana jika dia tampaknya memiliki gelembung pribadi di sekelilingnya sebesar bola pantai raksasa, terutama di sekitar Anda? Bayangkan mengulurkan tangan untuk melakukan tos dan mendapatkan lambaian tangan yang canggung sebagai balasannya, atau melakukan pelukan yang nyaman dan menerima tepukan di punggung sebagai gantinya. Ini seperti menawarkan kepalan tangan dan mendapatkan udara sebagai balasannya. Sedikit canggung, bukan? Tapi inilah masalahnya, ini bukan tentang apa yang tidak dia lakukan. Ini tentang bagaimana dia tidak melakukannya. Langkah-langkah cepat ke samping, tiba-tiba tertarik untuk menjaga jarak yang terhormat, atau menjadi lebih lepas tangan daripada pameran museum yang tidak boleh disentuh bisa menjadi petunjuk halus tentang ketidaknyamanan atau kurangnya minatnya. Jadi, jika Anda melihat dia memperlakukan kontak fisik seperti permainan kentang goreng, itu mungkin caranya untuk mengatakan bahwa dia tidak terlalu tertarik untuk mendekat. Tidak perlu khawatir. Setiap orang memiliki zona nyaman mereka. Tetaplah tenang, hormati ruang tersebut, dan ingatlah, terkadang tos tetaplah tos. 3. Ketersediaan terbatas. Yang satu ini seperti bermain petak umpet versi kencan, kecuali Anda selalu menjadi orangnya, dan dia sangat pandai bersembunyi. Ketika seseorang menyukai Anda, mereka akan menyediakan waktu di kalender mereka, apapun yang terjadi. Tapi, jika dia selalu punya alasan untuk tidak bisa bertemu, Anda mungkin hanya mengejar hantu. Berikut adalah beberapa skenario yang umum terjadi. Anda mengusulkan kencan minum kopi, dia tiba-tiba harus menghadiri pernikahan sepupunya yang sudah lama hilang, atau kelas yoga yang mendesak dan tidak bisa dilewatkan. Ini bukan sesekali, saya sibuk minggu ini adalah maraton alasan yang tidak pernah berakhir. Dan jangan lupakan tarian penjadwalan ulang.
Jika kencan dibatalkan dan dia tidak dengan bersemangat memberikan beberapa pilihan untuk cek pembayaran, itu mungkin hanya petunjuk halus, terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Ingat, menjadi sibuk adalah satu hal, menjadi tidak tersedia adalah hal yang berbeda. Jika Anda mendapati diri Anda selalu mendapatkan pesan, "Saya sangat sibuk minggu ini," yang diikuti dengan keheningan radio, dia mungkin hanya mengisyaratkan kurangnya minat tanpa benar-benar mengatakannya. Tapi, hei, jangan khawatir. Ada banyak ikan di laut yang tidak akan terlalu sibuk untuk berenang di sisi Anda. Tetap semangat dan buka kalender Anda. Saya harap Anda menemukan wawasan ini bermanfaat. Jika ya, bagaimana jika Anda menunjukkan rasa cinta? Menekan tombol suka, memberikan komentar, atau lebih baik lagi, berlangganan akan sangat membantu. Terima kasih telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari petualangan ini. 4. Tidak adanya rayuan yang bersifat timbal balik. Menggoda itu seperti tarian salsa dalam dunia kencan, butuh 2 orang untuk menari tango. Tapi bagaimana jika Anda adalah satu-satunya yang terlibat dalam tarian ini? Saat itulah Anda perlu menyimak sinyal-sinyal yang ada. Jika Anda memberikan pujian seperti koki di restoran mewah tapi hanya mendapat ucapan, "Terima kasih," sebagai balasannya, mungkin ada yang kurang. Ini seperti bermain lempar tangkap tetapi bola tidak pernah kembali. Menggoda seharusnya terasa seperti pertandingan pingpong yang menyenangkan, di mana kedua pemain dengan penuh semangat melambungkan bola ke depan dan ke belakang. Jika gurauan Anda yang lucu atau kalimat-kalimat menawan Anda dibalas dengan senyuman sopan atau keheningan yang canggung, bukan tawa dan kedipan mata, dia mungkin hanya sedang menikmati tarian ini. Merasakan getaran dalam situasi ini sangat penting. Apakah dia terlibat dengan humor Anda? Apakah dia melemparkan 1 atau 2 godaan lucu ke arah Anda? Jika tidak, bisa jadi dia mengatakan bahwa dia ingin menjaga hal-hal tetap berada di zona pertemanan. Jadi, jika flirtometer Anda menunjukkan angka yang rendah meskipun Anda telah melakukan upaya terbaik, mungkin ini saatnya untuk menerima bahwa hubungan khusus ini tidak akan berlanjut. 5. Membicarakan tentang minat romantis lainnya. Yang satu ini sedikit mirip dengan menyetel stasiun radio yang tidak memainkan lagu favorit Anda. Anda sudah siap untuk mendengarkan lagu-lagu romantis, dan tiba-tiba yang diputar adalah lagu-lagu populer milik orang lain yang diulang-ulang. Jika dia sering mengobrol tentang pria lain atau petualangan kencannya, ini seperti dia menyiarkan sinyal tidak tersedia untuk berjaga-jaga jika Anda mendengarkan sesuatu yang berbeda. Ambil petunjuknya, dia ingin Anda tahu bahwa dia memiliki hubungan romantis lainnya. Dan yang paling penting, Anda tidak benar-benar berada di urutan teratas dalam daftarnya. Seolah-olah setiap pertemuan kopi berubah menjadi rekap kencan terakhirnya yang tidak bersama Anda, atau Anda mendapati diri Anda tanpa disadari berperan sebagai penasihat hubungan. Meskipun sangat menyenangkan untuk bisa dipercaya untuk mendengar tentang kehidupan asmaranya, ini mungkin juga merupakan cara yang halus untuk memposisikan Anda lebih sebagai teman daripada calon pasangan. Jadi, jika percakapannya tampak lebih banyak membahas tentang ketertarikan romantis lainnya daripada chemistry di antara Anda berdua, dia mungkin memberi Anda dorongan lembut menuju zona pertemanan. Ingat, meskipun menjadi seorang teman memang menyenangkan, jika bukan itu yang Anda cari, maka dia menarik garis ini seharusnya menjadi sinyal untuk Anda juga. 6. Mengekspresikan ketidaknyamanan dengan perbedaan usia. Bayangkan ini, Anda sedang mengobrol dengan seorang gadis dan dia mengungkapkan bagaimana hubungan perbedaan usia membuatnya tidak nyaman. Ini seperti gajah di dalam ruangan yang tiba-tiba mulai menari-nari, sulit untuk diabaikan, bukan? Dalam hal kencan, usia bisa jadi hanya sebuah angka, tapi terkadang itu adalah angka yang tidak bisa berhenti dipikirkannya. Jika dia sering mengungkit-ungkit perbedaan usia dalam percakapan Anda, itu seperti dia mengibarkan bendera merah di depan Anda. Hal ini bisa saja muncul dengan santai, seperti bercanda tentang tidak mendapatkan referensi budaya pop tahun 80-an, atau lebih serius, seperti mempertanyakan kelayakan jangka panjang suatu hubungan dengan perbedaan usia.
Penting untuk membaca komentar-komentar ini lebih dari sekedar komentar yang lewat. Jika dia terus-menerus menunjukkan perbedaan usia, bisa jadi itu adalah caranya untuk mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya nyaman dengan situasi tersebut. Ini seperti dorongan sopan untuk memberitahu Anda bahwa kemistrinya mungkin tidak cocok karena perbedaan usia. Setiap orang memiliki preferensi dan penting untuk menghormatinya. Dalam dunia kencan, ini adalah tentang menemukan seseorang yang pas, gaya Cinderella. Jadi, jika perbedaan usia terus muncul dalam percakapan, mungkin ini saatnya untuk mengakui dansa dan mengganti musiknya. Kiat bonus, mengamati bahasa tubuhnya. Dan terakhir, mari kita bicara tentang potongan teka-teki yang akan membantu Anda memecahkan setiap situasi dan mengetahui apakah dia benar-benar menyukai Anda atau tidak. Ini seperti menjadi seorang detektif dalam dunia percintaan, di mana bahasa tubuh berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ini semua tentang menangkap isyarat-isyarat nonverbal yang membisikkan, atau terkadang meneriakkan, cerita yang sebenarnya. Pertama, mari kita bahas tentang menyilangkan tangan. Ini seperti dia sedang membangun benteng kecil di sekelilingnya. Ketika seseorang menyilangkan tangan mereka selama percakapan, itu seringkali merupakan cara tubuh mereka untuk mengatakan, "Saya tidak sepenuhnya terbuka untuk interaksi ini." Anggap saja itu sebagai tanda berhenti secara tidak sadar. Tubuh mereka memberitahu mereka, dan pada gilirannya Anda, bahwa getaran mereka tidak cocok dengan Anda. Selanjutnya, kontak mata atau kurangnya kontak mata. Jika dia lebih tertarik untuk melihat lalat di dinding daripada menatap mata Anda, itu seperti pikirannya berada di saluran yang berbeda. Kontak mata adalah wifi untuk koneksi pribadi, tidak ada sinyal berarti tidak ada koneksi. Ketika seseorang tertarik pada Anda, mereka akan memastikan untuk menatap mata Anda dalam-dalam. Hal sebaliknya juga berlaku dalam situasi ini. Dan kemudian ada gerakan klasik memalingkan muka. Jika tubuhnya terlihat mengarah ke pintu keluar terdekat atau dia memposisikan dirinya lebih seperti sedang menunggu bus daripada duduk berkencan, ini adalah sinyal diamnya. Saya lebih suka berada di tempat lain. Jadi, perhatikanlah petunjuk bahasa tubuh ini. Anda dapat membayangkan bahwa Anda sedang membaca cerita langsung di mana tindakannya yang berbicara. Ingat, bukan hanya apa yang dikatakan orang, tetapi bagaimana cara mereka mengatakannya, atau dalam hal ini, menunjukkannya.